Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat Paris Brest, cemilan kekinian khas Prancis yang enak banget. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama kita buat pastry creamnya dulu. Sediakan wadah, masukkan 3 kuning telur, masukkan juga 80 gram gula pasir, tapi dimasukkan setengah aja dulu karena setengahnya lagi akan dimasukkan ke susu nanti ya. Masukkan juga 30 gram tepung maizena sambil diayak. Lalu diaduk rata. Nah, ini udah rata ya. Sisihkan sebentar. Selanjutnya sediakan panci, masukkan 320 ml susu cair. Tambahkan seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan sisa gula pasir tadi ya. Lalu ini dimasak dengan api sedang, cukup sampai hangat aja, jangan sampai mendidih banget ya. Lalu ini diaduk sampai gulanya larut. Jika sudah hangat dan di pinggirannya ada sedikit mendidih, sedikit aja ya mendidihnya, itu sudah bisa diangkat, matikan kompornya. Mohon maaf ya kalau di bagian ini videonya agak kabur, ini karena efek kameranya ya. Nah, ini udah hangat, matikan kompornya lalu angkat ya. Kemudian masukkan susu tadi ke dalam adonan kuning telur tadi, sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Ini susunya nggak dimasukkan semua ya, cuma beberapa sendok aja. Ini namanya teknik tempering untuk menyamakan suhu telur dan juga susu yang dihangatkan tadi, supaya pastry creamnya nanti menjadi lebih smooth atau halus ya. Nah, ini masih ada sisa susunya. Kemudian masukkan campuran susu telur tadi ke dalam sisa susu ini. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Dengan cepat ya ngaduknya supaya telurnya nggak menggumpal. Kemudian dimasak lagi dengan api kecil aja. Sambil terus diaduk, jangan putus ya ngaduknya. Diaduk sampai pastry creamnya ini mengental dan juga mendidih atau meletup-letup. Jika sudah mengental seperti ini harus terus diaduk ya supaya pastry creamnya tetap smooth atau halus. Diaduk secara cepat sampai nanti timbul meletup-meletup gitu ya atau mendidih. Nah, seperti ini. Ini tandanya sudah matang, sudah bisa kita angkat. Matikan kompornya. Ini kita aduk-aduk dulu sebentar supaya pastry creamnya tetap halus. Setelah itu pindahkan pastry cream ke wadah yang lain. Supaya pastry cream tidak berkulit, ini harus ditutup dengan plastik wrap seperti ini ya. Ditutup sampai kena ke permukaan pastry creamnya. Jadi plastiknya ini harus nempel ke pastry cream ya, supaya nanti dia nggak berembun dan nggak basi juga pastry creamnya. Setelah itu simpan pastry cream di dalam kulkas sebentar aja sampai pastry creamnya dingin ya. Lanjut kita buat puff pastry-nya. Ini ada 40 gram tepung terigu protein sedang, campurkan dengan 30 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu ini diaduk rata dan sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 65 ml air dan 65 ml susu cair. Dan tambahkan 50 gram mentega atau margarin. Masukkan 10 gram gula pasir atau setara dengan 1 sendok makan ya.
dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini dimasak dengan api sedang sampai gula dan menteganya larut dan mendidih ya. Diaduk-aduk sebentar supaya gula dan menteganya cepat larut. Jika sudah mendidih seperti ini, matikan kompornya. Kemudian, masukkan campuran tepung terigu tadi. Lalu ini diaduk cepat sampai adonannya menjadi kalis. Kalau udah kalis seperti ini, lalu dimasak lagi dengan api yang sangat kecil sampai adonannya ini kering ya. Jadi kalau sudah kering itu dasar pancinya itu ada kerak-kerak dari adonannya kelihatan nanti ya. Dan ini harus terus diaduk supaya nggak gosong ya. Nah ini adonannya udah kering ya, udah kelihatan kerak-kerak di dasar panci seperti ini. Ini sudah bisa kita matikan kompornya. Kemudian pindahkan ke wadah yang lain. Lalu ini dibuka lebar adonannya supaya uap panasnya hilang dan cepat dingin ya. Tunggu adonannya sampai dingin supaya bisa dimasukin telur ya. Selanjutnya siapkan 3 butir telur, ini dikocok lepas. Adonan puff pastry sudah dingin, kemudian masukkan telur yang dikocok tadi sedikit demi sedikit aja ya. Supaya kita bisa mengontrol tingkat kekentalan adonannya. Dan telurnya ini nggak bisa kita masukkan semua ya. Sedikit-sedikit aja dulu sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi tekstur adonannya itu seperti ini ya. Kalau diangkat jatuhnya pelan, nggak jatuh sekaligus. Nah ini udah cukup. Jadi telurnya jangan dimasukkan lagi ya. Dan sisa telurnya itu nanti untuk mengoles kuenya. Lalu masukkan adonannya ke dalam piping bag. Ini sisa telur tadi akan kita gunakan untuk mengoles bagian atas kue ya. Kemudian siapkan loyang. Ini loyangnya saya olesi dengan margarin atau mentega tipis-tipis saja. Tapi kalau teman-teman ada kertas roti bisa pakai kertas roti. Karena saya nggak punya, saya pakai mentega aja. Dan polanya saya cetak seperti ini ya, pakai mangkok. Tapi kalau pakai kertas baking atau kertas roti bisa dibikin polanya pakai pulpen atau pensil gitu ya. Nah ini kelihatan ya bentuk polanya bulat sebesar mangkok tadi. Jadi nanti kita mencetak kuenya mengikuti pola ini aja ya. Untuk mencetak puff pastry saya pakai spuit yang bintang seperti ini ya. Kalau nggak pakai spuit juga bisa, langsung aja. Nah ini mulai kita cetak mengikuti pola yang kita buat tadi. Kalau cetakannya juga kurang rapi, ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena nanti ini akan mengembang, jadi bentuknya juga akan berubah lagi.
Tapi kalau teman-teman bisa mencetaknya dengan rapi ya lebih bagus lagi ya. Setelah itu olesi di bagian atasnya dengan sisa telur tadi ya. Diolesi tipis-tipis aja, pelan-pelan aja mengolesnya supaya adonannya nggak berubah bentuknya ya. Kemudian beri topping kacang almond di atasnya supaya lebih cantik lagi nanti kuenya ya. Nah, ini kuenya siap untuk kita panggang di oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 15 menit. Dipanggang di suhu 185 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit atau sampai matang, sesuaikan oven masing-masing ya. Selama kuenya dipanggang, oven jangan dibuka-buka ya, supaya kuenya nggak kempes. Setelah 40 menit, ini kuenya udah matang. Ini baunya enak banget ya teman-teman, harum banget kuenya. Dan juga kalau udah matang warnanya golden brown seperti ini ya. Kuenya kita biarkan dulu sampai dingin, baru kita kasih filling nanti di tengahnya ya. Sekarang kita akan membuat muslin buttercream. Jadi ini ada 150 gram mentega atau margarin. Jadi muslin buttercream itu campuran buttercream dan juga pastry cream yang kita buat tadi ya. Kemudian mixer menteganya dengan kecepatan tinggi sampai menjadi halus, lembut dan juga creamy dan pucat seperti ini. Nah, ini udah jadi buttercream ya. Selanjutnya ambil pastry cream dari kulkas yang kita dinginkan tadi. Lalu masukkan ke dalam buttercream yang tadi kita buat ya. Pastry creamnya karena udah mengeras jadi dihancurkan sebentar dengan spatula seperti ini ya, supaya nanti lebih mudah waktu di mixernya. Setelah itu kita mixer lagi muslin buttercreamnya ini supaya tercampur rata semuanya. Ini di mixer dengan kecepatan rendah aja ya, sampai menjadi halus, lembut dan juga creamy. Nah, ini muslin buttercreamnya udah jadi, udah halus, lembut, creamy. Lalu ini diaduk sebentar dengan spatula untuk merapikan yang di pinggir-pinggirnya ya. Jadi teksturnya seperti ini ya, tidak mudah jatuh, ini kokoh banget, bisa digunakan untuk filling. Kemudian masukkan muslin buttercream ke dalam piping bag. Selanjutnya belah dua puff pastry-nya dari tengah seperti ini. Pelan-pelan aja membelahnya ya, supaya lebih rapi. Ini videonya saya percepat supaya nggak lama-lama banget ya. Nah, ini udah dibelah dua seperti ini di dalamnya ya, berongga, kopong. Untuk potongan atasnya kita sisihkan dulu. Jadi potongan yang bawah ini akan kita beri filling di atasnya. Jadi untuk mencetak fillingnya itu saya pakai spuit seperti ini. Boleh pakai spuit, boleh juga enggak ya, sesuai selera. Nah, ini kita mulai beri isian atau filling seperti ini ya. Jadi sengaja saya pakai cetakan spuit supaya lebih cantik aja bentuk isiannya atau fillingnya. Untuk fillingnya ini saya double ya pakainya. Saya pakai 2 lapis supaya lebih tebal dan itu sesuai selera ya. Tapi Paris Brest itu memang dia fillingnya tebal ya, berlapis-lapis. Kemudian letakkan potongan yang satunya lagi di atasnya, jangan ditekan ya supaya isiannya itu nggak lepes. Kemudian beri taburan gula halus di atasnya dengan cara disaring, dan ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak.
Tapi memang Paris Brest itu pakai taburan gula halus di atasnya ya sebagai topping. Dan ini sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini dia Paris Brest-nya udah jadi, cantik banget hasilnya. Ini sejenis dengan kue sus ya, cuman ini dibuat seperti cake. Kalau kue sus kan isiannya hanya pastry cream ya, tapi kalau ini kan pakai muslin buttercream yang lebih enak, lebih creamy rasanya, lebih mantep lah, beda rasanya dengan pastry cream aja. Lebih enaknya ini kalau disajikan di saat dingin ya, dimasukkan dulu ke dalam kulkas. Jadi kalau isiannya udah kokoh, udah padat, kalau dimakan itu enak banget, jadi seperti es krim gitu ya rasanya. Isiannya ini lumer di mulut, enak banget, ketagihan makannya, dan cocok juga untuk sajian lebaran nanti ya. Bisa juga untuk jadi ide jualan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah karena resepnya ini recommended banget, anti gagal. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, mudah rezeki, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.